Siksa yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam yang selanjutnya adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Yang dimaksud dengan iqamis shalah di sini adalah seorang hamba menunaikan salat dengan melaksanakan rukun-rukun salatnya, kewajiban-kewajiban salat, kemudian sunnah-sunnah salat, memenuhi syarat-syarat salat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat, meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Inilah yang dimaksud dengan iqamus shalah. Jadi tidak hanya sekedar mendirikan salat dengan tujuan menggugurkan kewajiban. Namun yang dimaksud dengan iqamus shalah atau mendirikan salat adalah menunaikannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam yang selanjutnya adalah ita'iz zakah, menunaikan zakat. Dengan mengeluarkan zakat, maka seorang muslim akan terhindar dari sifat kikir dan bakhil. Dengan mengeluarkan zakat, maka hartanya tidak akan berkurang sedikit pun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan tidak akan berkurang sedikit pun. Zakat hendaknya kita tunaikan ketika kita memang memiliki harta-harta yang wajib dizakati dan tentunya telah memenuhi syarat-syarat zakat. Seperti misalkan ketika kita memiliki uang, yang uang tersebut setara dengan 85 gram emas, kemudian kepemilikan uang yang telah kita miliki tersebut berjalan selama 1 tahun penuh hijriah. Sehingga kita harus mengeluarkannya 2,5%. Rukun yang selanjutnya adalah hajjil baiti, menunaikan ibadah haji. Tentunya menunaikan ibadah haji ini bagi yang mampu. Mampu atau istita'ah di sini maksudnya yang pertama adalah mampu dari sisi finansial. Yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah aman dalam menempuh perjalanan menuju tempat ibadah haji. Dengan demikian, siapa saja yang telah terpenuhi syarat-syarat istita'ah, syarat-syarat kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hendaklah bersegera untuk melaksanakannya. Karena ibadah haji memiliki faedah yang sangat besar sekali. Ibadah haji memiliki keagungan dan kemuliaan. Bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ketika mereka menunaikan ibadah haji, mereka akan dihapus dosa-dosanya. Ketika mereka berhaji, Allah Subhanahu wa taala akan mampukan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji mabrur adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pesona keindahan dan kenikmatan. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya adalah shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Dengan berpuasa, jiwa akan menjadi tenang. Dengan puasa, jiwa akan menjadi tentram. Dengan berpuasa, hati akan senantiasa bersih dan suci. Dengan berpuasa,
seorang hamba akan sigap melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berpuasa seseorang akan mudah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kewajiban puasa ini, maka para ulama telah bersepakat bahwa puasa Ramadan adalah wajib. Maka siapa saja yang meninggalkan kewajiban puasa Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sungguh ia berdosa. Dan ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya di akhirat kelak. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Ibn Huzaimah dan juga yang lain-lain dengan sanad yang sahih dari jalur Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tertidur, kemudian aku didatangi oleh dua orang. Dua orang tersebut memegang kedua lenganku, lalu mengajak naik gunung yang terjal. Mereka berdua berkata kepadaku, ayo kita naik, kita akan memudahkanmu. Ketika sampai di puncak gunung, tiba-tiba terdengarlah suara. Kemudian aku bertanya kepada mereka berdua, suara apakah itu? Mereka berdua menjawab, suara jeritan penghuni api neraka Jahannam. Kemudian kami berjalan-jalan, dan kami mendapati ada orang-orang yang kaki mereka digantung, lalu rongga-rongga mereka robek dan mengeluarkan darah. Lalu aku bertanya kepada mereka berdua. Mereka menjawab, orang-orang tersebut adalah mereka yang ketika di dunia mereka membatalkan puasa sebelum halal bagi mereka untuk makan. Maksudnya adalah mereka yang tidak menunaikan puasa. Demikianlah siksa yang sangat hebat, siksa yang sangat dahsyat, siksa yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semua dari azabnya api neraka Jahannam. Kemudian poin yang kedua adalah fadluhu, tentang keutamaan puasa. Agar kita memiliki semangat yang besar dan semangat yang membara untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan, marilah kita merenungi bersama hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini, bagi siapa saja yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh imanan, penuh keimanan terhadap kewajiban puasa Ramadan, dia percaya, dia yakin bahwa puasa Ramadan merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban, ketika menunaikan puasa Ramadan, motivasinya adalah meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Bukan motivasinya karena pujian, bukan motivasinya karena diet, bukan motivasinya karena harta, bukan motivasinya karena kedudukan. Bukan itu semua. Akan tetapi ketika ia menunaikan puasa Ramadan benar-benar lillah, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan ingin dijauhkan dari api neraka Jahannam,
maka yang ia dapatkan adalah diampuni dosa-dosanya yang masa lalu. Dosa-dosa di sini yang diampuni maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.